Teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contoh teks eksplanasi adalah terjadinya tsunami, terjadinya pelangi, peristiwa gunung meletus. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat dan diakhiri dengan interpretasi. Untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, simak uraian berikut. 1. Pernyataan umum. Berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. 2. Deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri lebih dari satu paragraf. 3. Interpretasi opsional. Teks penutup bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Berikut adalah ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta faktual. 3. Memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Berikut langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. 1. Dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. 2. Catat informasi penting yang kamu peroleh dengan bentuk poin-poin. 3. Kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut menjadi paragraf baru. 5. Sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar antara lain. 1. Dengarkan teks dengan saksama. 2. Tulis informasi penting yang kamu temukan. 3. Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Memahami teks rumpang. Teks rumpang artinya teks yang terdapat bagian teks yang kosong. Langkah-langkah melengkapi teks rumpang antara lain. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik permasalahan dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. 5. Pastikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat atau kalimat yang menggunakan dua bentuk yang maknanya sama. Kalimat tidak efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penggunaan kata-kata yang maknanya sama. 2. Penggunaan kata bentukan beserta maknanya. 3. Penggunaan dua konjungsi kata sambung, yang semakna. 4. Penggunaan subjek yang berlebihan. Kosakata baku dan non-baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contoh beberapa kosakata baku dan non-baku.